Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling layak kita ucapkan hari ini. Tidak ada pujian yang paling baik untuk kita sanjungkan. Tidak ada keagungan yang paling afdal untuk kita ucapkan kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Adha. Allah masih berikan kesempatan kepada kita hidup hari ini dengan menghirup, menikmati berbagai macam karunia-Nya. Semua ini kita syukuri dan pagi hari ini kita bisa melaksanakan solat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melaksanakan solat Idul Adha ini, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aib cacat masa lalu kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita umur yang barokah. Allah karuniakan kepada kita rezeki yang lapang, anak yang soleh dan solehah, serta umur yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan umat manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia teladan, kepada seorang nabi yang sangat kita rindukan, seorang nabi yang sangat kita harapkan nanti di akhirat berjumpa dengan beliau, dan yang paling kita harapkan adalah kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di hari yang baik ini, bulan yang baik, marilah kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga kita melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Memasuki 10 Zulhijjah, takbir di mana-mana bersahut-sahutan. Kita mendengar takbir, tahmid, tahlil dan tasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketika mendengar takbir berkumandang bersahut-sahutan di mana-mana, mungkin ada di antara kita yang terbayang kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Karena kita terlahir ke dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita terlahir ke dunia ini, kita lahir dari seorang perempuan, kita terlahir dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perutnya. Kita hisap darahnya, bersimbah darah meregang nyawa dilahirkannya kita. Bahkan tidak jarang yang wafat karena melahirkan anaknya. Andai kata hari ini ibu kita masih ada, dapatlah kita cium tangannya, dapatlah kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tidak semua kita mendapatkan keberkahan itu. Sebagian mungkin di antara kita sudah lama ibu kita mendahului kita. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata, terbayang wajah mereka di lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada ya kata yang dapat kita ucapkan hari ini untuk ibu kita kecuali Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Begitu juga dengan ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mengerahkan seluruh tenaganya demi kita, anaknya, buah hati, belahan jantung.
dikhususkannya hidupnya untuk anak-anaknya. Pergi pagi pulang sore, pergi gelap pulang gelap, panas kepanasan, hujan kehujanan, hanya demi kita anaknya. Andai kata hari ini ayah kita masih ada, dapatlah kita peluk tubuhnya yang rapuh itu. Tapi mungkin sebagian kita, orang tua kita sudah lama, ayah kita mendahului kita. Larut dalam kesedihan. Tidak ada kesedihan yang bisa mengusir kesedihan ini kecuali kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, hanya Engkau saja yang bisa melapangkannya ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, semuanya akan menjadi lapang ketika semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang baik, bulan yang baik ini, apa yang kita bisa balaskan atas jasa kedua orang tua kita? Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad radhiyallahu anhu datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sangat sayang kepada ibunya. Wahai Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibu saya telah lama meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama kedua orang tuaku, wahai Rasulullah? Nabi yang mulia menjawab, tasaddaq ya Sa'ad. Sedekahlah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau memang betul kita cinta, kalau memang betul kita sayang kepada kedua orang tua kita, bagi yang punya harta, kelebihan harta, hari ini sampai 3 hari ke depan, berkorbanlah atas nama kedua orang tuanya. Buktikan bahwa kita cinta kepada kedua orang tua kita. Karena orang yang sudah meninggal, tidak ada yang lebih diharapkan dari anak-anak yang ditinggalkannya, kecuali adalah doa dari anak-anaknya dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah atas nama kedua orang tuanya. Tapi yang tidak punya harta, berkirimlah Al-Fatihah. Karena berbakti kepada orang tua yang masih hidup wajib, tapi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal lebih wajib. Kenapa? Karena kita sering lupa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal adalah orang yang seperti tenggelam di tengah lautan. Diberi uang walaupun 2-3 karung, mereka tidak mau. Diberi emas intan berlian, tetap tidak mau. Yang mereka inginkan adalah pelampung, ban mobil yang sudah dipompa. Begitu jugalah orang yang telah meninggal. Tidak berlaku pangkat jabatan anak-anaknya itu, kecuali hanya doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban untuk orang yang dicintainya. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun mengharapkan anak yang soleh. Beliau berdoa dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, karuniakanlah aku ya Allah anak yang soleh. 86 tahun barulah beliau dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika anak itu sedang lucu-lucunya, sedang enak-enak dipandang, tiba-tiba turun perintah Allah, Ibrahim, kau memang cinta kepadaku, tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelih anakmu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah adalah di atas segalanya, maka anak yang satu-satunya juga pun dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, jikalau kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka berkorbanlah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah atas nama kedua orang tua kita. Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih untuk orang tua kita yang telah meninggal. Jamaah sekalian, nikmat terbesar kita hari ini bukanlah kaya. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah. Nikmat terbesar hari ini kita bukanlah jabatan yang tinggi. Karena berapa banyak orang pangkat jabatannya tinggi
justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Nikmat terbesar kita hari ini adalah ketika kita dititipi harta oleh Allah, ketika kita dititipi jabatan dan pangkat oleh Allah, semuanya itu bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan kita salurkan bagi orang-orang yang memerlukannya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau hari ini ada di antara kita yang rajin salat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid, hafal Al-Quran, puasa sunnah pun rajin, auratnya tertutup dengan baik, bahkan tidak cuma dia, tapi juga anak istrinya melaksanakan hal yang sama. Tapi satu hal jika dia lakukan, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka seluruh amal orang yang seperti ini, seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika ada di antara kita hari ini, mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi pelayanan terhadap kedua orang tuanya, apalagi orang tua yang sudah sepuh luar biasa. Orang tuanya tidak punya uang, dia kasih uang. Ayah ibunya tidak punya rumah, dia buatkan rumah. Ayah ibunya sakit, dia antar ke rumah sakit, dia jaga, dia rawat. Dibersihkan kotoran dengan tangannya sendiri tanpa menyuruh pembantu. Membersihkan kotoran kedua orang tuanya lebih dia nikmati daripada menikmati makanan favoritnya. Anak yang seperti ini, walaupun mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum orang tua kita pergi meninggalkan dunia ini, jangan sia-siakan kesempatan membahagiakan kedua orang tua kita. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah kandung, tidak mungkin ada ayah kandung yang kedua. Demi Allah, kita hanya punya satu ibu kandung, tidak mungkin ada ibu kandung yang kedua. Harta, pangkat dan jabatan bisa dicari, tapi kesempatan membahagiakan kedua orang tua tidak mungkin terulang kedua kali. Saat ini kita punya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang berentet dan gelar yang banyak. Itu bukan karena sarjana kita, bukan karena otak kita, bukan karena kepintaran kita. Semuanya itu adalah karena jasa, karena doa kedua orang tua kita. Maka anak yang durhaka bukan cuma di dunia mendapatkan azabnya, juga nanti di akhirat lebih banyak lagi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah kita mau berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan harta yang paling dia cintai, mengorbankan harta yang paling dia sayang, yaitu anak. Karena itu kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mau berkorban untuk agama Allah ini. Allah tidak meminta kita menyembelih anak kita, Allah tidak meminta kita menyembelih keluarga kita. Yang Allah minta adalah kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita menyumbang masjid, kalau kita membantu pondok pesantren, jangan berkata, kenapa dibantu pondok pesantren itu? Saya kasihan melihat pondok pesantrennya. Kenapa bapak ibu mau membantu masjid itu? Kasihan masjid itu tidak selesai-selesai. Itu adalah paradigma asumsi yang salah. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di dompet, yang kita depositokan, itu bukan milik kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat dan jabatan serta harta yang banyak bukanlah penjamin kemuliaan. Andai kata harta bisa membuat orang jadi mulia, mestinya hari ini Qarun lebih mulia dari kita. Andailah pangkat itu bisa menyebabkan orang bisa menjadi mulia, tentu Fir'aun lebih mulia hari ini. Kemuliaan kita adalah ketika dititipi harta, semuanya kita salurkan di jalan Allah. Karena itulah harta yang akan kita bawa ke alam kubur, yang akan kita bawa mati, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma akalta fa'afnaita,
Makanan apapun yang paling nyaman yang kalian makan semuanya akan busuk. Malabista fa'ablaita. Sebagus apapun pakaian yang kalian pakai selamanya juga akan lapuk. Ma tasaddaqta fa'abqaita. Tapi harta yang kekal abadi adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang mampu secara ekonomi, secara materi, tapi sulit sekali untuk bersedekah, berinfak? Allah menjelaskan, asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan membisikkan ke dalam hati mereka, kurang. Kan cuma 12.000 pun kalau diambil 2.000 tinggal 10.000, kurang. Setan membisikkan kurang kepada kita. Sudah tahu masjid sedang dalam pembangunan, pembebasan lahan 1 meter 500.000. Ketika ingin menyumbangkan duit kita yang 10 juta, kita infakkan 500.000. Setan berbisik, jangan, nanti uangmu akan kurang. Nanti saja, kalau sudah beruntung banyak, kalau sudah banyak keuntungan baru bersedekah, berinfak. Nanti saja, nanti. Akhirnya malaikat maut datang, tidak sempat berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andai orang yang sudah mati di alam kubur dihidupkan kembali, mereka ingin bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian kami sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kami akan bersedekah, kami akan berbuat baik. Ternyata orang yang sudah mati jika dihidupkan, mereka tidak ingin sholat, mereka tidak ingin haji, mereka tidak ingin puasa. Yang mereka inginkan adalah wa astaghfiru minas solihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin menjadi orang yang soleh ya Allah. Kenapa? Orang yang sudah mati melihat bahwa harta yang kita infakkan di jalan Allah akan terus mengalir pahalanya sampai datang hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Tapi ingatlah Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini boleh kaya, boleh berumah megah mewah, tapi setelah meninggal boleh jadi harta itu akan menjadi rebutan anak-anak kita. Jika tidak diinfakkan dan dizakatkan, semuanya itu akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya justru orang tuanya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tinggi pangkat jabatannya, karena berapa banyak anak ketika merasa bertitel, berharta, berpangkat, berkedudukan, orang tuanya yang SD pun tidak tamat, diperintah di sana sini, seakan tidak ada kehormatan terhadap orang tua. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas solihin. Minta aku anak yang soleh ya Allah, dan dikabulkan oleh Allah. Apa keuntungan daripada anak yang soleh itu? Lihatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi disuruh Allah menyembelih kamu. Fanzur maza tara. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Dengarkan jawaban anak yang soleh ini. Anak yang soleh jawabannya selalu menyejukkan hati kedua orang tua, selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Apa kata Ismail alaihi salam? Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan menemui aku termasuk orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Andailah bukan anak yang soleh, tentu jawaban Ismail tidak begitu. Mestinya ayah saja yang disembelih, ayah lebih tua, saya masih muda. Tapi anak yang soleh tidak begitu jawabannya. Maka kita setiap kali selesai solat berharap, berdoa, minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta anak yang sejuk dipandang mata. Begitu azan maghrib berkumandang, anak kita sudah berkata, ayah, ayah,
Anak mau pergi ke masjid membaca Al-Quran, tentu sejuk hati orang tua. Begitu nanti kita meninggal, mereka yang akan membacakan Al-Fatihah, surat Yasin, tahlil, ayat kursi untuk ketenangan kita di alam barzakh sana. Tetapi menyesal 20 tahun akan datang, karena dari sekian banyak anak yang Allah titipkan kepada kita, satu pun tidak ada yang bisa baca Al-Quran, satu pun tidak ada yang mau diajak ke masjid, malah kebanyakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimana supaya kita memperoleh anak yang soleh? Ada 4 yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak kenal TK, sebelum anak kenal PAUD, sebelum anak kenal temannya, sebelum anak kenal lingkungannya, yang pertama kali dia kenal adalah kedua orang tuanya. Tidak bisa kita menyuruh anak kita solat sementara kita sendiri tidak solat. Tidak bisa kita menyuruh anak kita mengaji sementara kita sendiri di rumah hanya nonton sinetron. Maka berikanlah suri tauladan yang baik. Rasulullah diikuti ucapannya, didengar perbuatannya. Kenapa? Ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, sayalah pelaksana utamanya. Yang kedua, jika ingin anak kita yang soleh, berikan dia pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau disekolahkan ke sekolah agama. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau ditanamkan nilai-nilai agama. Kita kadang, mohon maaf, kita kadang ini munafik. Anak yang pintar masuk SMK favorit, anak yang kuat hafalannya masuk SMA model, yang masuk pesantren hanya yang nakal-nakal saja. Kenapa kita begitu? Seakan menganggap pondok pesantren hanya laundry. Begitu memasukkan pakaian kotor, terima beres, harus bersih. Begitukah yang dikatakan ingin punya anak yang soleh? Kalau betul ingin punya anak yang soleh, dari kecil harus ditanamkan nilai-nilai agama. Karena kalau sudah berumur dewasa, dia akan sulit kita bentuk. Bak pepatah orang Melayu, kalau ingin membentuk buluh, bentuklah dia dari rebung. Tapi kalau sudah jadi buluh, baru mau kita bentuk, pilihannya cuma 2. Kalau tidak dia yang patah, kepala kita yang pecah. Sulit sekali untuk membentuknya. Oleh karena itu kita tanamkan nilai agama sejak dini. Kemudian yang ketiga, jika ingin anak kita menjadi anak yang soleh, jauhkan dia dari makanan yang haram. Kenapa? Karena orang yang makan makanan haram, yang pertama nanti di akhirat dibangkitkan seperti orang yang kesetanan. Yang kedua, orang yang makan haram doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh tahun kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, doa kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Zaduka haram, engkau makan harta haram. Yang ketiga, orang yang makan harta haram akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya. Duit haram dibelikan ke beras di pasar. Beras dari pasar dibawa ke rumah, dimasak sama istri, masuk dalam magicom, berubah jadi nasi. Dari nasi dimasukkan ke dalam piring, dari dalam piring disuapkan ke dalam mulut anak. Dari mulut anak masuk ke dalam perut, digiling oleh usus halus, usus besar, menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung, jantung menyemprotkan darah ke otak, otak menggerakkan sel-sel saraf. Tapi karena yang dimakan makanan haram, akhirnya pikiran anak pun haram, 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 haram. Maka jangan heran, kenapa anak saya susah disuruh sholat, kenapa anak saya susah disuruh mengaji. Ada baiknya kita merenung. Jangan-jangan rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh, doakan dia setiap saat, minimal setelah sholat 5 waktu. Boleh dengan doa Nabi Ibrahim, surah Fussilat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Atau doa Nabi Zakaria, Ali Imran ayat 38, Rabbana hablana min ladunka zuriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau doa Ibadur Rahman, surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim saja 86 tahun baru dikaruniai oleh anak, apalagi baru kita yang 10 tahun menikah. Yang terakhir, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah
Nabi Ibrahim adalah nabi yang lulus dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai diuji dari ayah yang kafir, Azar, kemudian diuji dengan raja Namrud, raja yang zalim, bahkan beliau akan dibakar hidup-hidup. Beliau lulus. Kemudian 86 tahun tidak punya anak, diuji oleh Allah, lulus. Puncaknya beliau diuji untuk menyembelih anaknya sendiri, 86 tahun. Kemudian anak itu disuruh sembelih, beliau juga lulus dalam menghadapi ujian Allah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ini berarti bahwa sekelas nabi saja tidak lepas dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, setiap kita pasti akan diuji oleh Allah. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan buah-buahan. Tetapi hadirin jangan lupa, ujian Allah tidak selalu berbentuk yang tidak menyenangkan. Ujian Allah juga kadang berbentuk yang menyenangkan. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi." Kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang tidak enak dan dengan yang enak, dengan yang tidak baik dan dengan yang baik, dengan yang tidak menyenangkan dan dengan yang menyenangkan. Bukan hanya sakit ujian, sehat juga cobaan. Bukan hanya miskin ujian, kaya itu pun cobaan. Cuma sekarang kita menganggap yang namanya ujian dari Allah itu yang tidak menyenangkan saja. Kalau sudah sakit, ya Allah sedang diuji. Sehat, lupa daratan. Miskin, ujian. Setelah kaya, lupa bahwa itu juga ujian. Apa fenomenanya? Banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin, hamba Allah, rajin ke masjid, rajin silaturahmi, ramah sama orang. Tapi begitu sedikit Allah lapangkan rezekinya, timbul sifat sombongnya, timbul sifat riaknya, timbul sifat angkuhnya. Orang seperti ini kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita yang hadir ini mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada di antara kita yang diuji Allah dengan berpuluh tahun menikah belum dikaruniai anak. Ada mungkin di antara kita yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tapi orang yang sabar, Allah beri kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang apabila ditimpa musibah, tidak satu kata pun keluar dari mulutnya mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Bagaimana supaya kita sabar? Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Banyak harta belum tentu tenang, senang iya. Tinggi pangkat dan jabatan belum tentu tenang, senang iya. Rumah megah mewah belum tentu tenang. Buktinya kita takut ada pencuri masuk ke dalam rumah kita. Punya harta, sepatu mahal, tentu mungkin kalau sholat Jumat kita tidak sholat di saf depan karena harus menjaga sepatu kita. Karena hati kita tidak cocok dengan harta, hati kita tidak cocok dengan pangkat dan jabatan. Hati kita hanya cocok pada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah 4 poin yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah Idul Adha yang mulia ini. Tentu banyak hikmah lain yang tidak dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keempat hal ini bisa kita implementasikan, bisa kita aplikasikan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan solehah. Allah titipi harta kepada kita yang banyak sehingga kita bisa banyak berinfak dan bersedekah. Allah jadikan hati kita termasuk hati orang yang sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan harapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan di keagungan hari raya Idul Adha ini kami mengadah kepadamu ya Allah. Kalau selama ini lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak lalai kami dari ingat kami, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, janganlah engkau sesatkan kami buat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepada kami sejak kecil ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah. Berapa kali orang tua kami tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami. Berapa kali mereka harus menahan lapar demi kami ya Allah. Tak dapat kami balas kecuali hanya dengan doa. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya. Anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran di dalam hati kami. Tautkan hati kami, satukan langkah kami agar bisa menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti daripada hari ini. Ya Allah, kayakanlah kami dalam ketaatan, kayakanlah kami dalam kebaikan, yang dengan kekayaan itu kami bisa lebih banyak berinfak, berzakat, bersedekah dan berwakaf ya Allah. Istajib doa-ana, istajib doa-ana. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan selamatkan semuanya kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.